Oke, bismillah ya. And to every action there is always an equal and opposite or contrary reaction. Kalau ada aksi, biasanya ada reaksi. Ini rumus fisika, tapi dalam hidup kita juga seperti ini sebenarnya. Apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Apa yang kamu lakukan, yo siap-siap menikmati hasilnya. Nah, ini teori fisika, tapi sebenarnya juga modus basis dalam kehidupan kita. Jadi, setiap hati-hati dengan yang kamu lakukan sekecil apapun bahkan. Tidak nunggu yang besar-besar, nunggu efeknya. Kebaikan sekecil apapun, kejelekan sekecil apapun, siap-siap menerima hasilnya. Fama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Jangan sepelekan yang kecil. Kalau dia ngumpul, dia jadi besar banyak. Jadi perhatikan itu. Ini teorinya Newton. Jadi kalau kamu dikasih dalil Quran kok masih tidak percaya, pakai Newton aja. And to every action there is always equal. Jadi equal itu berarti apa? Ya sebesar itu. Kalau kamu melakukan sebiji dzarrah, ya kamu akan dapat reaksi baik. Kalau yang kamu lakukan baik, sebiji dzarrah itu sama. Ini yang sering dipakai oleh orang yang sedekah, orang yang berbuat baik. Lakukan sebanyak mungkin karena pasti akan balik. Jadi perbuatan baik apapun. Jangankan yang luar biasa. Misalnya, minum ini. Ini kan baik. Wong ya haus. Amanatnya Allah ya menjaga fisik, menjaga tubuh. Kalau haus ya minumlah. Bismillah. Kecil, tapi langsung dapat balasannya. Hausnya hilang. Jadi, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi itu contoh fama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah. Begitu kamu berbuat baik, menjaga tubuhmu, kamu langsung lihat hasilnya. Hausnya hilang. Oke, dan banyak contoh yang lain. Nah, ini sebenarnya aplikasi dari teorinya Newton tadi. And to every action there is always an equal and opposite or contrary reaction. Terus, ya meskipun maunya Newton bukan ke situ sebenarnya, kita maknai ke sana. Mumpung ngaji filsafat. Kalau nanti ada yang protes, loh Newton maksudnya tidak begitu Pak. Oh ya berarti ada filsafat baru. Karena Newton nggak begitu, berarti itu filsafat baru dari ngaji filsafat. Oke. Sekarang masuk ke kebijaksanaan yang lain, yang di luar sains. Ini testimoni dari Newton. Newton seorang yang patuh pada agama. Katanya Newton, I believe the more I study science, the more I believe in God. Jadi katanya Newton, semakin aku mendalami sains, merenungi sains, semakin aku percaya bahwa Tuhan itu ada. Jadi itu kalau G. Einstein kemarin kan pakai kalimat Tuhan tidak bermain dadu. Jadi alam yang serumit dan rapi itu pasti menunjukkan kebesaran Tuhan. Semakin banyak ketemu hal-hal yang luar biasa dalam sains, semakin Newton ini merasa berarti Tuhan itu memang ada. Tidak mungkin yang kayak gini kebetulan. Jadi I believe the more I study science, the more I believe in God. Tapi kok ada orang yang sainsnya luar biasa mendalam malah anti Tuhan. Katanya Newton apa? He who thinks half-heartedly will not believe in God. But he who really think has to believe in God. Orang-orang yang belum ketemu Tuhan itu orang-orang yang berpikirnya masih setengah hati. Jadi masih half-hearted.
Jadi mikirnya masih belum sungguh-sungguh, masih iseng-iseng, masih setengah-setengah. Sains mungkin tidak jadi tujuan utamanya, mungkin tujuannya lain-lain banyak. Kalau dia mendalam benar di sains, dia akan ketemu Tuhan. Who really think akan percaya, orang yang benar-benar berpikir akan ketemu dengan Tuhan. Kalau dalam tasawuf kan ada gium hadis qudsi bahwa Allah menyatakan ana kanzun mahfiyun fa'uridu an u'rafa fa'ahlukul khalqa fabi arafuni. Jadi aku ini khazanah tersembunyi, aku ingin dikenal. Maka aku ciptakan makhluk, aku ciptakan manusia biar manusia mengenalku. Alat untuk mengenal yang kita miliki itu kan akal. Maka sebenarnya akal kita itu diciptakan, kita diberi akal pertama-tama oleh Allah untuk arafuni, untuk kenal Tuhan. Meskipun bisa dipakai yang lain, tapi sebenarnya misi utamanya untuk mengenal Tuhan. Makanya seperti testimoninya Newton, semakin aku mendalami sains, semakin aku percaya bahwa Tuhan itu ada. Oh, ini kalau yang ngomong Newton kan kita percaya, karena Newton memang mendalami sains. Kalau yang ngomong kamu tidak ada orang percaya. Saya itu Pak, tambah lama mikir, tambah dekat sama Tuhan. Paling orang kapan kamu mikir. Tapi kalau yang ngomong Newton kan kita percaya, karena Newton memang saintis besar. Jadi semakin kita tambah ilmu, kalau dalam dunia tasawuf, harusnya kita semakin dekat dengan Allah. Semakin wawasanmu tambah, harusnya kamu semakin dekat dengan Allah. Lah kok tidak? Itu kalimat Newton yang bawah itu. Mungkin kamu half-heartedly, kamu setengah hati dengan ilmumu. Mungkin dapat ilmumu cuma iseng atau hanya kewajiban. Kenapa kamu kuliah? Kewajiban Pak, 75%. Oh iya, kamu cuma ngejar itu. Makanya ilmumu tambah tapi kamu tidak merasa dekat dengan Allah. Harusnya ilmumu tambah, rasa dekatmu dengan Allah itu semakin bertambah. Setiap kali ilmu baru kamu dapat, kamu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini ilmu baru, alhamdulillah. Jadi Allahu Akbarnya pas dapat ilmu, biar ada manfaatnya. Jadi dari situ nanti setiap kamu wawasanmu tambah, kamu tambah dekat dengan Allah. Nah itu dengan kalimatnya Newton, I believe the more I study science, the more I believe. Tambah imannya tambah, ilmunya tambah, imannya juga tambah. Nah itu idealnya begitu. Seperti sarannya Einstein. Oke, ini penjelasan-penjelasan selanjutnya. Katanya Newton, don't doubt the creator because it is inconceivable that Satan alone could be the controller of this universe. Katanya Newton, jangan meragukan Sang Pencipta, karena tidak dapat dibayangkan bahwa kebetulan saja bisa menjadi pengendali alam semesta ini. Jadi dalilnya simpel. Dari mana sih kok Tuhan itu kita buktikan ada? Alam semesta. Alam semesta yang rapi seperti ini itu tidak mungkin kebetulan. Kan kalau teori ini kan sudah banyak kita dengar. Mungkin kita sudah paham, cuma belum sadar aja. Atau belum kita jalankan. Jadi alam yang serapi ini tidak mungkin accident, tiba-tiba. Pak kan katanya itu Big Bang, Pak. Ya Big Bang pun ya tidak mungkin hasilnya serapi ini. Big Bang itu kan kayak nggak sengaja tiba-tiba tabrakan terus suhunya bumi jadi sekian anunya. Loh ya kok pas persis untuk bisa dihuni oleh makhluk, dihuni oleh manusia.
Kok ya benihnya manusia ada di sini, kok nggak kesasar di Mars, apa di Pluto, apa di Jupiter yang banyak kabut beracunnya, yang adanya malah di bumi. Berarti apa? Ada yang ngatur. Dia ndak tiba-tiba. Jadi katanya Newton, ndak usah diragukan kalau Tuhan itu ada. Buktinya apa? Alam semesta. Kerapian alam ini ya, apalagi kerapian manusia. Kalau katanya Ibn Rus kan, di samping kerapian alam, kerapian manusia. Manusia itu kok ya pas. Mekanisme hidupnya dengan situasi bumi ini loh, kelopas luar biasa. Mulai suhu udaranya, mulai iklim cuacanya sebelum dirusak sendiri oleh manusia. Ya kan? Kenapa kok misalnya kukumu ini bisa tumbuh tapi gigimu nggak tumbuh panjang terus misalnya. Itu kan ada yang ngatur. Bayangkan kalau gigimu kayak kuku itu tambah suwe tambah panjang. Ya kan, kamu stres mesti. Sama-sama rambutnya, kalau bulu matamu ndak tambah panjang tapi rambutmu yang atas ini tambah panjang. Bayangkan kalau ini juga tambah panjang, kalau kamu cukur mesti nambah atas rambut, bulu mata juga dicukur. Right? Jadi ndak rapi kita itu. Oke, ya untungnya mata kita di depan semua. Coba di samping ini jajar sama telinga, itu kan susah. Kamu kalau lihat ke sana nggak perlu ngelirik, sudah kelihatan otomatis. Tapi kan ndak enak juga. Lubang hidungmu menghadap ke bawah, alhamdulillah. Kalau ke atas, kasihan kamu kalau hujan. Jadi selalu pas, apapun pas. Oke. Jadi dalil yang pertama itu. Dalil yang kedua itu unik dari Newton. In the absence of any other proof, the thumb alone would convince me in God's existence. Anggap saja semua bukti, seandainya semua bukti itu tidak ada, adanya jempol ini saja membuktikan adanya Tuhan. Jempol ini kelihatan sepele loh, luar biasa. Tapi ini simbolnya kreativitas, simbolnya kerja, simbolnya karya, simbolnya kepemimpinan, macam-macam. Kenapa dia simbolnya kerja karya? Coba jempolmu ndak ada, apa jempolmu sakit? Kamu megang sesuatu ya susah loh. Kuncinya apa jempol? Kamu megang kacamata ya dibantu jempol. Megang pulpen dibantu. Jempolmu ndak ada, kamu kesulitan. Ngangkat apa junjung, apa ini kan selalu, coba kamu renungi manfaatnya jempolmu. Apa saja kamu jempol, ngangkat gelas itu kalau jempolmu nggak ada, wis kamu pontang-panting wis. Cobaan. Adanya jempol ini saja luar biasa. Itu yang harafiahnya, belum simboliknya. Kamu kalau dijempoli ke atas ini bahagiamu kan luar biasa. Bagus, itu kan kamu seneng. Kalau jempolnya dibalik terus kamu sumpek. Itu baru hanya jempol. Bagaimana dahsyatnya seorang jempol kan, begitu dia berdiri, yang lain menunduk. Ya kalau ada filsafat kepemimpinan tertentu yang pakai simbol-simbol tangan itu kan, begitu dia menjempol, yang lain patuh. Oh, apalagi kamu mempersilahkan orang. Kalau di Jawa mempersilahkan orang pakai jempol. Itu kalau kamu tidak paham konteksnya, kamu dijempoli orang Jawa dianggap, wah hebat aku berarti. Padahal itu cuma mangga ke. Kadang-kadang di warung-warung itu, monggo mas mau ini apa itu gitu kan. Itu mungkin yang tidak paham dianggap, oh ini ikan jempol, itu juga ikan jempol. Di setiap budaya ada. Kalau di Barat ada istilah rules of thumb. Rules of thumb itu praksis di masyarakat, kebijaksanaan praktis umum yang disepakati saja, tidak ada dasar teorinya. Kadang-kadang di Indonesia pakai istilah aturan main. Itu kalau di Barat dengan istilah rule of thumbs. Jadi aturan jempol. Jadi maksudnya apa? Ya apa-apa itu ya dicek aturan mainnya. Ada kesepakatan-kesepakatannya sendiri. Nah, katanya Newton, loh jempol ini saja ternyata membuktikan banyak hal, termasuk membuktikan adanya. Bayangkan betapa detailnya Allah merancang
tangan kita sehingga jempolnya ada di sini, terus 4 jari yang lain di sini, sehingga kalau megang pas. Bayangkan kalau kamu jarimu 3 kayak beberapa binatang, atau jarimu pendek-pendek kayak kesulitan kamu dalam hidupmu. Jadi evolusi kita membuat tangan kita seperti ini. Oh, itu pasti tidak kebetulan. Pasti ada yang ngatur. Oke. Nah, dalil kedua, kalau ada yang tanya tentang Tuhan, jadi buktinya apa Tuhan itu ada? Jawabannya Newtonnya, lihat jempolmu. Barang sekecil ini ternyata manfaatnya luar biasa. Peradaban manusia kuncinya ada di jempol. Kalau tidak percaya, orang belajar butuh nulis. Nulis megang pensil butuh jempol. Kamu pingin bangun apa? Orang bangun apa saja butuh ngangkut, butuh kerja, butuh mukul, butuh palu, butuh apapun aktivitasnya butuh jempol. Kalau jempolnya bermasalah nggak akan jadi candi. Jadi ternyata besar. Hari ini kamu sibuk dengan HP. Coba perhatikan jari mana yang paling sibuk kalau kamu pegang HP. Lagi-lagi jempolmu. Oh, betapa dahsyatnya Allah menciptakan makhluk ini. Makanya dia disebut ibu jari. Karena dia yang diikuti oleh semua jari yang lain. Ibunya, itu bapaknya belum keluar, ini masih ibunya. Bapak jarinya belum ada. Oke, jadi bukti kedua kalau dari Newton, membuktikan Tuhan. Yang ketiga, gravity explain the motion of the planet, but it cannot explain who set the planet in motion. Gravitasi menjelaskan gerakan planet-planet, tapi tidak bisa menjelaskan siapa yang membuat planet bergerak. Tadi misalnya saya contohkan, rembulan itu bergerak loh. Cuma karena ketarik gravitasi bumi, akhirnya geraknya terikat oleh bumi, mengitari bumi. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang membuat bulan itu bergerak? Siapa yang memberi daya gravitasi pada bumi? Nah, itu sains masih belum bisa jawab. Ya mau kemana lagi jawabannya kalau bukan, ya pasti Tuhan. Jadi teori gravitasi ya, manusia hanya, hukum alam itu manusia hanya menemukan, tidak bikin. Makanya sains, khususnya sains ilmu alam itu kan ilmuwannya hanya menjelaskan. Kalau bahasa Jermannya erklären. Hanya dijelaskan begitu saja. Manusia tidak bisa intervensi. Tidak bisa masuk. Newton ini termasuk orang yang bahkan tidak setuju deisme. Deisme ini pandangan di barat bahwa Tuhan itu seperti tukang bikin jam. Orang bikin jam itu jamnya sudah diciptakan dengan mekanismenya, setelah itu ditinggal ya jamnya jalan sendiri sesuai aturannya. Kalau jam 3 ya jam 3, berjalan sesuai detik, menit dan jamnya. Terus ditinggal. Kalau Newton mengkritik ini, Newton menganggap bahwa tidak begitu. Tuhan itu ya selalu intervensi, bisa terus intervensi. Karena hukum alam ini sesuatu yang harus dijaga. Kalau kacau, rusak dia, tidak akan tertib seperti ini. Dan penjaganya ya Tuhan sendiri. Tapi kalau bagi orang-orang deisme, ya Tuhan sudah begitu hukumnya jalan ditinggal. Kayak tukang bikin jam. Ya mungkin tidak tahu Tuhan sedang ngapain sekarang. Tapi ya alam sudah berjalan dengan hukumnya. Itu katanya orang barat yang deistik. Jadi katanya Newton, enggak. Tuhan ya selalu terlibat. Dia selalu mengawasi kita. Itu gunanya kita diperintahkan berdoa. Disuruh mendekat padanya. Karena kita tidak mungkin bisa mengintervensi alam sesuai keinginan kita. Yang bisa ya Allah sendiri. Jadi itu pandangannya Newton tentang Tuhan. Nah, sekarang kita lihat. Ini menuju sains ya. Dari Tuhan didapat bahwa alam ini ada hukum alamnya, ada sunnatullahnya. Nah, tentang alam semesta bagaimana?
tugasnya ilmuwan itu mengungkap rahasia alam semesta. Di mana rahasianya? Yang pertama, nature is pleased with simplicity. Mekanisme alam semesta itu sederhana. Penjelasannya tidak rumit. Jadi akal kita pasti mampu menangkapnya. Karena akal dianugerahkan oleh Allah pada kita antara lain untuk itu. Jadi harusnya simpel, cuma kadang-kadang manusia yang bikin rumit. Alam semesta ini sederhana kok rumusnya. Kita aja yang bikin kacau. Jadi nature is pleased with simplicity. Makanya ilmu alam itu kan kita menyebutnya ilmu eksakta. Eksakta itu pasti tetap simple. Dia tidak berubah-berubah, tidak kok dianalisis bulat, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kalau itu manusia. Alam tidak pernah berkhianat. Tidak pernah kok misalnya air itu kalau dipanaskan 100 derajat mendidih. Terus airnya ya tergantung kepentingannya air dulu. Tidak bisa begitu. Yang bisa begitu itu manusia. Harusnya benar dianggap salah, harusnya salah dianggap benar, itu manusia. Kalau alam setia dengan sunnatullahnya. Dan itu sederhana, simple. Makanya ilmunya disebut ilmu eksak, pasti. Tidak mungkin berkhianat, tidak mungkin murtad, tidak mungkin munafik. Yang bisa kayak gitu manusia. Maka nature is pleased with simplicity. Dia sederhana, kita tinggal menjelaskan saja dan mengikuti ritmenya, menjaga harmoninya. Kemudian yang kedua, God created everything by number, weight, and measure. Ini mau cerita bahwa alam itu ada rumusnya. Makanya kita tinggal menjelaskan. Ada sunnatullahnya. Allah menciptakannya sesuai number, itu jumlah, weight itu berat, measure itu ukurannya. Masing-masing sudah ada patokan rumusnya. Ayo kita pahami. Kalau kita menguasai hukum alam, ya kita akan bisa jadi khalifahnya alam semesta. Tugas utama kita itu sebenarnya. Jadi cuma ya hari-hari ini kita akan kalah di bidang ini. Kita banyak terlambat. Sudah didului oleh Newton dan kawan-kawan. Cuma kita sekarang agak malu-malu gimana mau mengakui itu. Padahal ya memang sebenarnya kita kalah, diakui atau tidak, di bidang sains. Saatnya untuk bangkit, bukan saatnya untuk gegeran. Hari ini kan begitu sadar ini kan terus orang sering gegeran. Ada yang gegeran, ada yang menyangkal, katanya siapa gitu. Barat maju kan, tapi kan dia kehilangan spiritualitas kan gitu. Kita sering begitu. Jadi nyari kambing hitamnya, tidak kayak kita. Kita spiritualitas tidak punya, ilmu juga tidak punya. Oke. Terus sains. Nah, rahasianya sains di mana? Kalau kamu pengen bergelut di dunia sains, ngasih beberapa tips Einstein. Yang pertama, no great discovery was ever made without a bold guess. Tidak ada penemuan hebat yang dibuat tanpa tebakan yang berani. Kalau dalam dunia sains namanya hipotesis. Kamu harus berani berspekulasi. Dunia ilmu itu ya ada spekulasi-spekulasi terus dibuktikan. Bukan diperdebatkan. Dibuktikan kebenarannya. Oh mungkin ini jawabannya. Oh mungkin itu. Oh mungkin ini. Oh mungkin itu. Jangan salah, kemampuan membuat hipotesis itu juga tidak gampang. Banyak mahasiswa yang buntu di situ. Kalau pakai istilahnya Gadamer namanya kemampuan pertimbangan. Waduh, ini hawanya kok sumuk ya. Kita bisa melakukan A, bisa melakukan B, bisa melakukan C, bisa melakukan D. Alternatifnya banyak. Tapi yang
tidak bisa memberi banyak alternatif, biasanya kok hawanya sumuk ya, harus nyopot baju nih. Nah, dia ngertinya cuma itu, nggak ngerti banyak yang lain. Padahal mungkin masih bisa kipas-kipas, masih bisa keluar ruangan, alternatifnya kan banyak. Cuma dia ngertinya cuma itu. Waduh, kok aku diputus pacar ya? Nah, itu kalau daya pertimbangannya tinggi itu, oh aku diputus pacar, bisa pendekatan lagi, bisa ke dukun, bisa, loh ya, masih banyak yang bisa dilakukan. Tapi yang pertimbangannya ndak banyak ya, waduh diputus pacar ini, duniaku gelap, mau apa-apa ndak enak, pengen mati saja. Ya. Nah, itu hubungannya dengan kemampuan pertimbangan. Kamu harus berani broadcast. Ayo bikin spekulasi-spekulasi. Di antara banyak spekulasi kita, salah satunya mungkin benar. Ayo diuji. Oke. Jadi sains itu ya diawali spekulasi-spekulasi yang dikenal sebagai hipotesis, terus diuji, dieksperimentasi, nanti terbukti mana yang baik, mana yang cocok, mana yang benar. It is the weight and numbers of experiment that is to be regarded. It is the weight, not numbers of experiment that is to be regarded. Jadi kualitas bobot yang menentukan satu eksperimen, bukan jumlahnya. Jadi kalau ini tentang bukan banyak-banyakan hasil, tapi kualitasnya. Kalau bahasa kita manfaatnya, bobotnya. Kalau hanya banyak-banyakan ya skripsi itu banyak, setahun hasilnya ratusan, tapi mungkin yang manfaat 1-2. Tapi kan semua manfaat, Pak, melahirkan sarjana ya. Loh, katanya siapa melahirkan sarjana itu manfaat, jangan-jangan malah masalah. Oke. Terus jadi itu sains. Kebenaran. Kalau ini kiblatnya para saintis, para ilmuwan. Para ilmuwan itu satu-satunya yang difokusi, dikomitmeni adalah kebenaran. Plato is my friend, Aristotle is my friend, but my greatest friend is truth. Plato temanku, Aristoteles temanku, tapi temanku yang paling jos, yang paling hebat adalah kebenaran. Maksudnya apa? Kalau aku nemu kebenaran kok beda dengan Plato, beda dengan Aristoteles, tidak masalah. Tetap yang nomor satu kebenarannya. Tokoh ini guruku, tokoh itu panutanku, tapi satu-satunya yang aku komitmeni hanya kebenaran. Nah, itu jargon dari Newton. Meskipun beliau kagum misalnya dengan René Descartes, tapi ya dia tidak membebek saja dengan René Descartes. Dia punya gagasan-gagasan baru yang luar biasa. Satu-satunya yang dia komitmeni hanya kebenaran. Kalau ini untuk mendeteksi apakah itu benar-beneran apa enggak, yang kedua ini. Truth is ever to be found in simplicity and not in the multiplicity and confusion of things. Kebenaran itu biasanya ada dalam penjelasan-penjelasan simpel, sederhana. Bukan penjelasan-penjelasan rumit dan membingungkan. Jadi di filsafat itu ada teori namanya Occam Razor. Occam Razor itu teori yang menyatakan kalau ada dua teori ngomong tentang hal yang sama, yang satu to the point, singkat, ringkas, padat, jelas, yang satu panjang lebar bulat tidak karu-karuan, itu yang lebih benar pasti yang singkat, padat, jelas. Kenapa kok yang muter tidak karu-karuan ini kualitasnya dianggap lebih rendah? Karena biasanya yang muter tidak karu-karuan itu tidak yakin benar dengan kebenarannya. Masih butuh macam-macam dalil, masih butuh diputer kemana-mana. Itu sama kayak kalau kamu bohong itu loh. Biasanya kan untuk merasionalkan bohong itu kan kamu muter-muter tidak karu-karuan. Lebih enak jujur ngomong apa adanya, selesai. Itulah. Kenapa kok tidak masuk? Males, Pak. Ya itu lebih jelas daripada kemarin itu, Pak, saya mau masuk.
Ya, pokoknya begitu panjang lebar ala wis wis ngapusi mesti. Jadi itu teori kedua. Jadi kebenaran itu ada dalam simplicity, yang simple. Kalau orang bisa jawab cepat, tegas, ringkas, sementara yang satu jawabnya bulat, membingungkan, padahal yang diomongkan hal yang sama, biasanya yang lebih benar ada di yang ringkas. Ya meskipun tidak untuk semua kasus, tapi cara paling gampang. Oke, ini yang saya sebut koyok ayat tadi. Jadi Newton pernah bilang, what we know is a drop, what we don't know is an ocean. Apa yang kita tahu adalah hanyalah setetes air. Dan apa yang tidak kita tahu adalah lautan. Itu kan kayak Al-Quran saya bilang tadi kan, laukanal bahru midadan li kalimatillah la nafidhal bahru qabla an tanfadha kalimatullah. Jadi kalau ilmunya Allah dipakai untuk nulis, itu lautan. Bahkan lautannya kering, ilmunya Allah belum habis. Sementara ilmu kita hanya setetes. Itu pun mungkin tetesan sangat kecil. A drop. Nah, itu. Jadi orang sebesar Newton pun merasa ilmunya hanya setetes air. Maka sangat naif kalau kita yang levelnya ratusan level di bawah Newton merasa pinter, merasa ilmunya luas. Ya meskipun saya mahasiswa, tapi yo lumayan loh Pak, wawasan saya sudah luas. Oh, gayamu. Jadi enggak lah, kamu cuma a drop. Mungkin kamu setengah drop atau seperempat drop. Enggak ada ya. Jadi semesta itu lautan. Makanya ketika ada orang bilang orang itu semakin pinter, biasanya semakin merasa bodoh, karena dia sadar akan lautan tadi. Jadi banyak orang pinter yang tidak merasa semakin bodoh karena dia tidak melihat lautan di belakangnya. Dia merasa satu tetesannya itu kayak laut, padahal laut yang asli ada di belakangnya. Maka dia merasa pinter. Orang yang pinter, yang sejati, dia sadar adanya lautan itu, jadi dia merasa saya ini masih bodoh. Semakin merasa bodoh, semakin menunjukkan dia pinter. Makanya katanya Socrates kan, satu-satunya yang aku tahu adalah aku tidak tahu apa-apa. Bahkan satu tetes air ini itu sebenarnya bagian dari lautan yang luas itu. Berarti bukan milikku sebenarnya. Aku hanya pinjem, ngambil satu tetes. Oke, terus a man may imagine things that are false, but he can only understand things that are true. For if the thing be false, the apprehension of them is not understanding. Ringkasnya quote ini adalah sesuatu yang benar itu bisa kita pahami. Tapi sesuatu yang tidak benar akan susah kita pahami. Semua manusia dapat membayangkan hal-hal yang salah, tetapi dia hanya dapat mengerti hal-hal yang benar. Karena kalau hal itu salah, biasanya pemahaman mereka bukan pengertian. Jadi kita tidak akan bisa memahami sesuatu kalau salah. Tentang hal-hal yang salah. Kalau kok ada sesuatu kok susah sekali kita pahami. Orang ngomong kita susah sekali memahami. Cara paling gampang untuk mendeteksi kesalahan itu di situ. Jangan-jangan ada yang salah. Kenapa? Karena kebenaran itu simple. Sederhana. Semakin bulat, semakin ruwet, itu semakin berjarak sebenarnya dari kebenaran. Jarak itu dibikin oleh keruwetan tadi. Padahal hakikatnya kebenaran itu simpel. Ya mungkin karena Newton ini kan dunianya banyak dunia ilmu eksakta yang tegas. Beliau mungkin belum belajar filsafat-filsafat yang baru sekarang itu, ilmunya tidak karu-karuan itu. Yang benar yang mana, yang salah yang mana tidak jelas sekarang. Tapi menurut Newton sebenarnya ya parameternya gampang. Semakin bertele-tele, kemungkinan besar ada kesalahan di situ. Tapi semakin tegas to the point, semakin meyakinkan, biasanya ada kebenaran di situ.
Ya meskipun nanti tidak untuk semua kasus, tapi dalam kasus ilmu eksakta versi yang dijelaskan oleh Newton biasanya begitu. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.